Pak Abraham, ini kalau kita bicara soal lini bisnis dari Hatanah Group kan tadi ada properti, ada koperasi, ada apa namanya semacam pendidikan, edukasi untuk peningkatan literasi, financial literation. Terus ada satu lagi itu investment. Investment, ya. Investment. Ya. Nah dari lini bisnis itu yang paling diutamakan itu sekarang yang mana? Ada beberapa, ada trading kita cukup besar. Ya, sekolah institut untuk ngajarin orang juga jadi entrepreneur juga bagus. Kita berharap seperti tadi saya katakan, segmen yang sebelumnya saya katakan bahwa Indonesia jumlah pengusahanya hanya 1,65%, 1,65% dari seluruh penduduk Indonesia yang jadi entrepreneur, kira-kira segitu. Oke. Kita harapkan 3 tahun ke depan jumlah pengusaha di Indonesia harus sampai 5%. Atau 6% syukur-syukur. Oke. Waktu itu Indonesia sudah consider negara maju. Oke. Nah tadi bicara soal trading, maksudnya ini trading untuk instrumen investasi. Iya, seperti katakan kita akan ada perusahaan namanya garudaberjangka.com. Itu adalah pialang untuk forex, untuk futures, dan itu tidak mudah. That's for professional. Kalau orang awam lebih baik jangan ikut. Oke. Kalau nggak ngerti, resikonya besar. Semua bisnis bukan cuma forex, bukan cuma saham. Semua bisnis kalau nggak ngerti, namanya resiko. Oke, tapi kalau forex sama bursa berjangka itu memang resikonya paling tinggi mungkin dibandingkan dengan instrumen yang lain ya? Karena tidak ngerti. Kalau yang ngerti ya, seperti saya adalah option hedging. Saya adalah trading options. Saya terkenalnya dulu bukan di sebelum ini, bisnis nomor 1 saya utama adalah options, derivatif. Jadi kalau saham turun saya masih dapat duit. Kalau halnya salah itu, mungkin resiko bisnis saya lebih kecil dari bahkan buka kafe seperti ini sekalipun. Oke, nah itu dari trading. Terus kalau yang dari education, pendidikan, Education ini juga berkembang. Iya, kita lagi itu baru mau berkembang. Oke. Dan sudah mulai kita mau bikin seperti institute untuk entrepreneur. Kalau Oke. itu ini sedang dikembangkan, artinya baru akan dikembangkan. Nah, sudah mulai dikembangkan. Di mana kita mau mengajarkan orang. Kita tahu bahwa hampir semua university besar-besar jual, mereka ngajarin orang bagaimana how to become a doctor, bagaimana bikin arsitek, bagaimana bikin jadi insinyur, jadi orang keuangan, semua untuk profesional. Tapi jarang ada institut yang mengajarkan how to make money. Oke. Nah, itu kita. Entrepreneur menciptakan lapangan kerja. Biasanya orang kalau tamat kan punya sertifikat, kayak kerja di mana, betul kan begitu? Sekarang bagaimana begitu tamat saya tuh, how to make money, bagaimana saya ciptakan lapangan kerja. Oke. Untuk itulah Indonesia baru bisa lebih cepat maju. Oke, ini artinya pendidikannya semacam course, seminar. Nah, ya seperti bisa itu? coach, bisa seminar, nggak usah sampai 5 tahun, bisa 6 bulan, bisa setahun. Bahkan nanti kami akan rencanakan kalau orang bikin institut, Anda bisa bayar tiap bulan. Tiap bulan mungkin 1 juta, 1,5 juta. Begitu tamat, wisuda, lempar topinya, we return all your money. Bagus, good idea. We return all your money, we don't need your money. Tapi kalau dikasih free kan dia angkat kaki, besok nggak datang. Tapi kalau dia bayar, serius belajarnya. Kalau nggak taman nggak dikasih lo duitnya, penjajan dulu. Oke, yang akan menjadi target pasar apa namanya yang akan menikmati pendidikan itu siapa? Oh, anybody, semuanya mau jadi entrepreneur, apalagi pengusaha, apalagi tentu bukan orang-orang sudah tua, dong biasanya milenial. Milenial idenya banyak loh. Ya. Kita jangan pikir orang milenial itu lebih bodoh dari kita, mereka lebih pinter loh. Cuman nggak ada trigger, kadang-kadang nggak ada support, kadang-kadang nggak tahu arahnya kemana, mungkin nggak ada financial. We can provide that. Saya kan ada koperasi simpen pinjam. Oke. Nah, jadi kita cocok pas untuk hal seperti itu. Oke. Ini baru akan dikembangkan ya? Artinya Sudah mulai. Oh, sudah Kalau mulai. ada yang mau daftar tinggal cari saya, you can call me. Oh, oke. Itu biasanya dalam satu kelas nanti akan ada berapa orang dan berapa sistem belajarnya itu akan seperti apa nanti? Sekarang kan online. Oh, nah, oke. sekarang online ya bisa banyak ya. Oke, jadi bisa sekaligus misalkan kalau menggunakan Zoom tadi misalkan itu bisa berapa banyak peserta kan gitu. Mungkin kalau mau saya cerita satu pengalaman. Kemarin ada satu ketua dari perkumpulan gereja misalnya. Dia bilang, Pak Abraham, waktu saya cerita gini, dia masih bikin bingung. Saya bilang gini, kalau gereja mau dipersatukan misalnya, itu doktrinnya beda-beda. Mungkin ini nggak cocok, mungkin sebentar lagi debat-debatnya. Tapi kalau saya datang, how to make money, semua terima. Semua terima, akan buka pintu dengan senang hati. Saya mengajarkan, contohnya kan banyak segmen. Misalnya para orang gereja itu banyak orang tuh, mereka mau bekerja sosial dengan baik, tapi kurang uang.
dia minta sumbang, selalu kekurangan uang. Saya tidak tahu caranya, saya bukan orang rohani, saya cari duit aja kerja saya. Tapi kalau saya bisa ngajarin how to make money, bagaimana jadi entrepreneur, sampai ke kampung-kampung, mereka akan peluk cium-cium saya. Ini bicara soal entrepreneur artinya bukan hanya mereka membuka bisnis atau justru lebih ke arah sana. Oh iya. Atau termasuk mereka, atau yang dimaksud dengan entrepreneur di sini adalah mereka yang mau investasi di financial portfolio. Macam-macam, dia bisa online business, dia bisa buka warung, dia bisa buka tahu goreng, dia bisa macam-macam, dia bisa trader main saham sendiri, bisa forex sendiri. Ada teman saya buka tahu goreng, 2 tahun lalu, tahu goreng kecil, dia buka satu booth 19 juta kalau Anda mau buka, kalau Mas Rudi mau buka 19 juta. Oh, jadi kayak franchise gitu? Franchise ya. Dan itu kalau udah nggak sampai 3 bulan, udah balik modalnya. Cepatnya itu jual tahu goreng kan orang nggak minta tahu goreng, siapa yang mau. Tapi buka cabangnya sudah 500. Bapak kalau mau, Mas Rodi kalau mau buka cabang seluruh Jabodetabek, sorry bos, sudah penuh. Have to go outside, mungkin di Lumajang atau di sana udah nggak ada. Hebat. Orang bisnis lagi susah sekarang. Anda telepon dia, saya mau buka cabang di Tamrin, sorry bos, sudah penuh. Hebat nggak? Itu ide orang Indonesia. Jadi orang Indonesia termasuk orang paling pintar di dunia. Dari sisi? Ini negeri ajaib. Itu dari sisi edukasi. Kalau untuk koperasinya sendiri gimana? Koperasi kan hampir semua orang kesulitan finance, ya banyak orang milenial itu idenya ada. Mungkin 80% tidak berhasil karena apa? Cari-cari pendananya nggak ada. Cari pendana ceknya tanya-tanya susah-susah karena tiap hari mereka disamperin. Kalau orang yang punya dana sombong, saya bisa mengerti. Karena dia tiap hari dia datangi orang yang punya proposal, punya ide semua. Ya kan? Dia tiap hari untuk bagi hitung-hitung aja mungkin 1 hari nggak cukup, kali untuk 1 tahun nggak cukup. Jadi oleh karena itu orang itu mesti ide yang bagus. Jadi mungkin dia cari saya, Pak Abraham, saya punya minta pendanaan. Kalau kita mau SOP kita, kalau kita mau pinjamin dana tentu ada kolateralnya, ada jaminannya, atau kita masuk perusahaannya sekalian. Karena itulah saya banyak buka lini-lini bisnis. Karena kadang-kadang dia mau bisnis, tapi dia nggak ada jaminannya. Nggak semua orang punya, apalagi milenial. Ya, rumahnya ada, baru kawin, rumahnya kecil dong, ya nggak. Tapi bisnisnya bagus. Gimana Pak? Ya udah saya masuk aja, masuk aja. Controlling stake, jadi majority. Kalau nggak jalan-jalan. Nah, kira-kira begitu. Kita jeda sebentar, Pak Abraham. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.